Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak, atas waktunya. Saya izin perkenalkan diri, saya Renaldita Priyadi, dan kali ini saya akan mencoba, belajar bareng sama teman-teman terkait pertemuan 2 dari praktik auditing, mmm, itu berkaitan dengan, ini ya, memahami bisnis klien dan prosedur analytical. Pada part ini kita akan, membahas pertama tujuannya. Tujuan kenapa kita harus memahami bisnis klien? Kenapa kita harus melakukan prosedur analitik, pendahuluan? Jadi yang pertama itu kita harus auditor itu harus menilai risiko salah saji material pada laporan keuangan, baik karena kekeliruan atau error atau karena kecurangan. Kemudian dengan itu, kita juga perlu mengetahui area di mana aja kita harus memerlukan fokus perhatian. Jadi ketika kita udah, melakukan analytical procedure nantinya, pendahuluan, kita tahu kira-kira, eee, akun atau siklus mana yang berpotensi terjadi salah saji material lebih besar gitu loh. Karena waktu auditnya terbatas, budget auditnya terbatas, maka kita harus menentukan area yang perlu fokus lebih banyak. Terus mendesain sifat, waktu, dan prosedur audit yang digunakan. Jadi bagaimana waktu auditnya kapan yang paling tepat, sifat audit yang pendekatan audit yang harus kita lakukan bagaimana, kemudian prosedur audit yang kita susun tuh, mengumpulkan bukti atau tujuannya, atau asersi manajemen mana yang harus dibuktikan dan segala macamnya. Yang harus yang perlu dengan itu kita perlu memahami bisnis klien dan melakukan, proses analisis pendahuluan. Ruang lingkupnya apa aja dari, melakukan, eee, memahami, eee, proses bisnis dari klien tadi. Yang pertama, industri and external environment, bahwa perusahaan kita tersebut melaksanakan line of business dengan perusahaan apa aja, dengan, lingkungan bisnisnya itu bagaimana, eee, industri industri dan perusahaan-perusahaan saingan kita tuh, bagaimana keadaan ekonominya, bagaimana, eee suasana suasana pasarnya pada saat itu ibarat katanya. Terus related regulations. Jadi misalnya kita berkaitan dengan, perusahaan tambang atau perusahaan minyak. Jadi adakah aturan-aturan khusus dari OPEC, dari pemerintah Indonesia, misalnya PBB migas bukan PBB migas, pajak pajak migas gitu, eee, bagaimana kan peraturannya beda dari peraturan, pajak biasa, PPh migas, sorry. Nah, eee sehingga seorang auditor harus tahu itu gitu. Kemudian ada accounting policies. Jadi, untuk perusahaan-perusahaan misalnya, eee, pertambangan tadi, maka ada, eee, aturan accounting, bentar saya lupa, ada depresi. Jadi, misalnya untuk pertambangan kita harus tahu ada accounting policies depresi. Jadi, ketika dia mengukur suatu, eee, tambang atau suatu tempat pengeboran minyak, maka nilainya tuh, didepresikan, bukan didepresiasikan atau diamortisasi. Kita perlu perhatikan itu ya kan. Terus ada manajemen and governance, bagaimana integritas dari manajemen, bagaimana, manajemen menyikapi, eee, adanya fraud dan adanya error di perusahaan tersebut, bagaimana manajemen mendukung pengendalian internalnya. Seperti itu. Kemudian objektif and strategis. Apa tujuan dari perusahaan? Apa strategi dari perusahaan? Eee, apa yang ingin dicapai dari perusahaan tersebut? Dan apa tujuan dari perusahaan ingin me 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 mengaudit laporan keuangannya. Nah itu penting, stakeholder-nya itu siapa? Apakah, perusahaan ini perusahaan publik, go public, atau perusahaan ini mengaudit laporan keuangannya untuk mengajukan peminjaman ke bank dan segala macamnya. Kemudian ada business operation and process dan ini yang paling penting, eee, seorang auditor harus mengerti business operation and process-nya. Kalau misalnya mereka tidak mengerti, mereka diperbolehkan untuk mencari other professionals, orang-orang yang memiliki pemahaman expert di bidang tersebut untuk menjudge hal tersebut. Karena, eee, perusahaan ini, eee ada kasus yang akhirnya diatur pada Sarbanes-Oxley Act di Amerika, eee,
Jadi ada perusahaan Enron yang terkenal banget itu dengan ada auditor, saya lupa nama auditor yang KAP-nya lupa, mohon maaf, yang dulunya Big Five. Jadi mereka memang bersekongkol, tapi sebenarnya si Enron itu sendiri bisnis operation and prosesnya nggak jelas. Jadi sangat sulit untuk memahami proses bisnis Enron dan bagaimana dia menghasilkan profit, karena profitnya akhirnya bohongan juga gitu. Nah, sangat kompleks. Bahkan tidak perlu bekerja sama dengan auditor tersebut, hanya perlu auditor yang cukup ceroboh untuk tidak melakukan analisa bisnis awal dulu, maka mereka akan terjebak dengan pengetahuan atas proses bisnis Enron dan mengiyakan profit dari Enron tadi. Kira-kiranya seperti itu. Karena pemahaman dari operation and maaf tadi kayaknya keluar ya. Sebentar saya share screen ulang. Mohon maaf. Oke, saya lanjutkan share screen-nya. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Jadi ada perusahaan Astra nih. Perusahaan Astra bergerak di bidang otomotif. Ada jasa keuangan, ada alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, ada agribisnis, ada infrastruktur logistik. Nah, kan nggak mungkin auditor memahami seluruh proses bisnis tadi itu kan, dan anak-anaknya ini. Jadi pahamin betul bagi auditor yang akan mengauditnya itu bagaimana Astra mengelola proses bisnisnya di anak-anak perusahaannya dan segala macamnya. Ketika mereka butuh judgement dari ahli yang berada pada suatu bidang tertentu, maka mereka diperbolehkan untuk mengambilnya, seperti itu kira-kiranya. Nah, bagaimana kita auditor dari awalannya itu memahami proses bisnisnya? Yang pertama ada knowledge management database. Jadi ada database dari manajemen yang berisikan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki manajemen yang dapat diakses oleh auditor jika meminta kepada manajemennya untuk mengerti proses bisnis dari perusahaan tersebut. Kemudian diskusi dengan manajemen, internal audit dan legal department. Jadi auditor berdiskusi langsung dengan manajemen tentang struktur dari perusahaan, tentang bagaimana perusahaan melakukan proses bisnisnya, bagaimana dia menghasilkan revenue, bagaimana dia menghasilkan produk dan segala macamnya, dengan internal audit, dengan pengendalian internalnya, bagaimana cara mereka memastikan bahwa dalam pembentukan laporan keuangan itu tuh kiranya sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Legal department, apakah ada ada hukum-hukum tertentu atau peraturan-peraturan tertentu yang berlaku pada line of business perusahaan tersebut gitu loh. Nah, ada dokumen klien. Dokumen klien tuh bisa LAI, MOM. MOM tuh bentar. Mohon maaf saya lupa. Jadi ada dokumen-dokumen bersifat dokumen hukum dari perusahaan yang perlu diketahui oleh auditor. Kemudian ada komunikasi dengan auditor sebelumnya. Jadi kita menghubungi di predecessor auditor, kalau misalnya tadi di TM1 itu kita bertanya bagaimana integritas dari manajemen, bagaimana kendala-kendala yang dialami saat mengaudit tahun sebelumnya, dan sebagainya. Kemudian pendapat pakar lain, ini saya bilang sourcing dengan experts ketika butuh judgement tertentu atas suatu bagian dari proses bisnis dari perusahaan tersebut yang tidak dipahami oleh auditor. Kemudian data eksternal, melihat jurnal, melihat statistik industri, dan lain-lain untuk ketika kita harus tahu line of business dari perusahaan lain.
kemudian perusahaan saingan dan sebagainya. Kemudian melakukan kunjungan ke lokasi, kita melihat langsung fakta lapangan. Itu, kemudian masuklah ke analytical procedures. Setelah kita memahami tadi kan, apa ya, bisnis dari klien, nah kita tuh bisa melakukan analytical procedures untuk mendeteksi bagian mana yang perlu kita fokuskan, bagian mana yang kemungkinan memiliki salah saji material lebih tinggi, dan segala macamnya. Jadi dapat dipakai dalam setiap tahapan audit. Jadi ada tahapan-tahapan audit yang kita jelaskan di awal tadi, di TM1 mohon maaf, maksud saya, itu ada perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan penyelesaian audit. Nah, perencanaan audit itu yang sekarang. Analytical procedure di sini adalah prosedur analitis pendahuluan. Jadi sebelum auditor melakukan audit, dia sudah membayangkan di mana fokus dari siklus yang perlu didalami seperti itu kira-kira. Nah, pada saat pelaksanaan audit, nanti akan ada substantive test of analytical procedures, dan penyelesaian audit mungkin pada saat completing di audit atau mengumpulkan bukti-bukti dan segala macamnya. Nah, analytical procedure pada saat perencanaan audit. Ini diatur pada SA 520. Jadi kita perlu melakukan penilaian risiko dengan mengidentifikasi hal yang mempunyai implikasi terhadap laporan keuangan dan audit. Jadi apa hal yang mempunyai implikasi itu apa? Misalnya segala sesuatu yang bersifat luar biasa, transaksi luar biasa, gedenya beda daripada signifikan daripada yang biasanya, atau jauh lebih kecil dan segala macamnya. Angka-angka yang terlalu tinggi, yang berkemungkinan overvalued, atau malah di situ ada fraud. Kemudian ada rasio-rasio yang melenceng yang biasanya dari dari perusahaan line of industry-nya segitu, misalnya 3, dia 6 sendiri gitu. Nah, terus ada tren yang ganjil. Jadi tren dari perusahaan itu tuh kemungkinan kan growth-nya tuh nggak beda jauh dari tahun ke tahun yang lain. Ketika ada suatu tren yang berubah signifikan, maka perlu ditindaklanjuti. Nah, kita harus prosedur analytical tuh intinya adalah membandingkan. Nah, bandingkan data kini dengan apa gitu, dengan data industri, data perusahaan lain, Kimia Farma dibandingkan sama apa misalnya, perusahaan farmasi lainnya kan, yang kemudian data periode sebelumnya. Jadi perusahaan tahun 2020 data yang lagi diaudit itu dibandingkan sama 2019, 2018, 2017, dan lihat trennya. Apakah ada perubahan yang signifikan gitu, dan perlu ditandai gitu ya, tandai curigai gitu. Kemudian ada hasil yang diharapkan yang ditentukan klien. Jadi apakah ada suatu hasil dari laporan keuangan tersebut tuh yang diharapkan oleh klien untuk muncul laporan keuangan, dan itu ditentukan oleh klien. Apa-apa aja. Nah, hasil apa yang diharapkan oleh auditor? Auditor dengan data-data, dengan pemahaman bisnis yang telah dilakukan, kira-kira menghasilkan, kira-kira nih kayaknya setelah melihat hasil penjualan sel sebesar ini, maka piutang usahanya harusnya nggak segini deh, harusnya lebih rendah, atau yang harusnya lebih tinggi. Ada expected value, expected results dari suatu nilai akun atau transaksi yang dibandingkan dengan data yang tersedia sekarang. Kemudian hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. Misalnya dengan mengetahui adanya pandemi COVID-19, maka dapat diprediksi penjualan masker meledak tinggi-tinggian. Jadi ketika dia menyatakan sales-nya rendah, atau account receivable-nya rendah, atau ya yang seputaran itu rendah, maka ada kemungkinan perlu ditindaklanjuti, perlu difokuskan. Atau misalnya ketika COVID-19 penjualan retail itu naik besar-besaran, bukan turun malah naik. Sedangkan retail harus bertatap muka langsung, dan mal-mal sempat tutup di 2020 misalnya. Nah, ada sesuatu yang perlu difokuskan di situ. Pertama, data industri. Bagaimana cara kita membandingkannya? Mungkin dengan rasio inventory turnover-nya. Bagaimana menghitung inventory turnover itu dengan COGS dibagi dengan average inventory.
HPP dibagi dengan, rata-rata inventory, kemudian dan ini ditunjukkan dengan ketika perputaran persediaan tinggi atau inventory turnover ratio tinggi tadi, maka perusahaan mampu menjual barang dengan sangat cepat dan memang ada permintaan akan produk yang dihasilkan. Jadi, kalau misalnya kita sama-sama jual perusahaan ini sama-sama jual mobil, Toyota sama Daihatsu, yang dijual tuh benar-benar, sama-sama Astra dan sama-sama dan ada kompetisinya semua, Terios ada Rush, ada Fortuner, bukan bukan mungkin bukan Fortuner, ada Sigra, ada Calya, ada Ayla, ada Agya. Nah, itu tuh jadi ada rivalnya kan. Nah, ketika inventory turnover rasionya tinggi untuk Toyota dan rendah untuk Daihatsu, nah berarti kan ada suatu yang perlu diperhatikan. Permintaannya harusnya sama-sama tinggi dong. Eee, Kenapa perusahaan yang ini significantly lebih tinggi atau significantly lebih rendah. Namun ada kelemahannya, mungkin aja ada perbedaan sifat informasi keuangan. Jadi, eee, bagi suatu perusahaan, eee, misalnya perusahaan tersebut tidak comparable, eee, antara Honda dan, eee Toyota. Mungkin Brio itu mirip dengan Agya harganya, namun memiliki beberapa fitur yang rada berbeda, tidak seperti Toyota dan Daihatsu, sehingga ada informasi keuangan yang berbeda sehingga tidak comparable gitu. Atau penghitungan inventory-nya, penghitungan COGS-nya berbeda, sehingga nilainya menghasilkan lebih tinggi atau lebih rendah bagi yang lain, gitu. Kemudian ada jenis prosedur analitis. Ada simple procedures, ada more complex procedures. Yang pertama, simple procedure, kita menggunakan simple comparison. Jadi kita bandingkan secara sederhana, menggunakan rasio analisis, kita kita cari rasionya dan kita lihat apakah normal atau tidak, kita bandingkan dengan industri segala macam. Kita membentuk common size statement. Jadi laporan keuangan itu dibentuk, dibandingkan dengan, nilai sales. Jadi income statement-nya itu bisa dibentuk persentase atas sales. Jadi sales-nya dianggap 100% dan, COGS-nya dianggap berapa persen dari sales, expense-nya berapa persen dari sales, seperti itu kira-kiranya. Sehingga bisa dibandingkan antar tahun. Kemudian ada trend statements. Jadi, kita menyatakan suatu tren, dari penjualan atau tren modal atau tren, pengeluaran tahun ke tahunnya dan melihat apakah ada perubahan signifikan pada tahun ini. More complex procedures itu melihat time series modeling. Jadi melihat dari suatu, eee, jangka waktu tertentu yang cukup lama, yang cukup panjang dan melihat progresnya. Kalau tren mungkin 3 tahun, tapi kalau ini melihat time series-nya. Regression analysis, jadi melihat regresi atau, hubungan, eee, regresi itu kita pelajarin pada statistik, melihat korelasi dan regresi. Jadi ada ada kausalitas di situ, ada sebab akibat yang bisa dilihat yang analisanya bisa dilihat dan lebih kompleks. Kemudian financial modeling, menggunakan, perhitungan-perhitungan, eee, keuangan gitulah intinya ya, melihat model-model keuangan, matematika dari keuangan. Nah, rasio analisis, kalau misalnya kita menggunakan rasio analisis di sini misalnya, ada beberapa rasio yang familiar yang sudah kita ulangi berkali-kali dari dari manajemen keuangan ke ALK dan sekarang ada di sini. Pertama short term liquidity, current ratio, current asset dibagi current liabilities, quick asset ratio, liquid assets dibagi current liabilities, operating cash flow, kita membagi cash flow from operation kita bagi dengan current liabilities. Kemudian activity melambangkan, eee eee, seberapa seberapa efisien aktivitas dari perusahaan itu, pergerakan inventory-nya dan pergerakan, piutangnya. Receivable turnover, artinya perputaran piutang. Net sales to average net sales dibagi dengan average account receivable, dan inventory turnover, COGS
dibagi dengan average inventory. Artinya, kita bisa melihat seberapa, eee, perusahaan cepat untuk mengubah piutangnya menjadi kas, dan seberapa cepat perusahaan menjual inventorinya eee, menjadi entah piutang atau kas terjual gitu loh. Kemudian ada profitability, seberapa persentase profit gitu kiranya. Gross profit dibagi net profit ratio. Jadi gross profit dibagi dengan net profit atau net sales. Kemudian return on total assets, eee, seberapa, profit yang dihasilkan dari investasi aset sebesar sekian gitu. Jadi net profit dibagi total aset. Return on shareholder equity, dengan, ada ekuitas shareholder atau pemegang saham sebesar sekian, maka return-nya berapa bagi mereka. Net profit dibagi ordinary shareholder equity. Ada solvency atau yang menunjukkan kalau tadi likuiditas atau, kiranya ada kemungkinan suatu perusahaan, eee, mandek, cash flow-nya dalam waktu dekat. Nah, ini solvency ini ketika perusahaan dalam jangka waktu panjang berkemungkinan dia tidak memiliki kas yang cukup, asetnya tidak cukup untuk melunasi kewajibannya. Nah, debt equity ratio. Jadi, eee, seberapa besar long and short term debt-nya dibagi dengan ekuitasnya. Kemudian ada time interest earn, net profit dibagi dengan, interest expense secara tahunan, gitu. Ada namanya common sense statement ya, seperti yang saya bilang, dibandingkan dari tahun ke tahun, tapi, berdasarkan satu sales-nya tuh dianggap 100% dan sisanya mengacu kepada sales. Jadi cost of goods sold dibagi sales berapa, 60. Di sini berarti 60% dari sales. Sedangkan tahun depannya 58% dari sales. Sedangkan 2013 60% lagi dari sales. Artinya tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Ada 2 poin perubahan, 2% poin perubahan. Kalau ada yang berubah benar-benar signifikan, ini seperti ini 10, 10 kemudian 16. Artinya ada 6% kenaikan poin. Apakah itu signifikan atau tidak, dilihat lagi nantinya, tapi bisa ditandai gitu. Nah, ini trend statements. Jadi melihat setiap item itu dilambangkan dengan persentase juga, tapi dengan suatu basis tahunan. Jadi suatu tahun itu tuh kan tren tadi membentuk tren ya. Nah, trennya tuh di-set pada satu tahun base year namanya. Jadi suatu tahun dasar. Tahun 2011 ini dianggap dasar dan dianggap 100% semuanya. Nah, tahun depannya ada growth sebesar berapa tuh? Kalau sales-nya 100, naik 120, kemudian naik 250. Artinya, ada kenaikan, 150% dari tahun 2013 ke 2011 gitu. Nah, itu dilihat lagi, berapa persen kenaikannya. Apakah ada yang signifikan sekali yang dapat kira-kira memengaruhi laporan keuangan. Terus ada data use in analytical procedures. Jadi dari mana datanya, dan datanya itu dibutuhkan apakah easily available dan reliability-nya bagaimana? Dan untuk reliability, datanya tuh seperti yang, tadi bukti audit di TM1 kita bahas, bagaimana kita menentukan keandalan, reliability dari suatu bukti audit. Di sini keandalan data untuk analytical procedures. Jadi kalau misalnya datanya dari independent source dari luar, itu lebih 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 reliable daripada internal data. Kemudian, data from a system yang efektif, itu tuh lebih reliable daripada kalau sistemnya non efektif, alias misalnya pengendalian internalnya tidak efektif gitu. Kemudian ada data audited dari tahun lalu atau tahun ini, itu lebih, eee, atau data tahun ini yang telah diaudit, misalnya ada laporan ininya, laporan, eee, manajemennya yang per triwulan atau per semester yang telah diaudit dan itu tuh lebih reliable daripada data-data yang belum diaudit gitu. Kemudian data from a variety source, data dari sumber-sumber yang, lebih banyak dan berkolaborasi itu lebih reliable daripada, satu sumber saja yang menyebutkan. Dan ada juga terakhir data dari departemen dengan entitas yang bertanggung jawab atas, eee, di bing iya,
departemen yang sedang diaudit itu, datanya yang berasal dari departemen yang sedang diaudit, itu itu kurang andal dibandingkan dengan departemen yang tidak diaudit dan tidak berkaitan dengan sangkut paut tersebut. Misalnya kita lagi, mencari data tentang piutang usaha, maka jangan cari data dari bukan jangan cari, kurang andal datanya ketika kita mendapatkan data tersebut langsung dari orang yang, eee, atau departemen yang berkaitan dengan piutang usaha, misalnya departemen penjualan gitu, atau departemen penagihan piutang. Jadi akan kurang andal seperti itu, daripada dari departemen persediaan misalnya. Saya kira sekian, selesai. Terima kasih banyak.